Saya ingin menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Bu Juliati. Sebenarnya yang dilakukan oleh kepala sekolah adalah supervisi. Jadi sebelum supervisi seharusnya kan ada wawancara dulu, ya kan? Seperti yang sudah dilakukan oleh di sekolah. Kemudian setelah disupervisi, baru kemudian diberi kelompok apa tadi Pak Bapak kelompok berapa ya? Kelompok 3. Ya. Sepertinya Bapak sudah sering mensupervisi guru ya Pak ya. Iya. Karena di sini saya melihat bahwa Bapak sudah bagus mensupervisi guru, yaitu yang pertama memberikan apresiasi ya. Pertama, setelah guru itu mengajar, yang pertama kita harus apresiasi dulu. Bagus kan, supaya guru itu bersemangat untuk mengajar, kan? Termotivasi. Yang kedua, di sini Bapak memberikan banyak, setelah Bapak observasi, Bapak memberikan banyak, kayaknya gurunya banyak kelemahannya, ya Pak ya. Tapi sebaiknya di antara kelemahan itu Bapak juga harus memberikan kelebihan dari guru itu apa, gitu. Sehingga kelebihan yang muncul dari Bapak dari guru tersebut nanti bisa ditingkatkan lagi. Kalau kelemahan kan banyak, gitu kan? Nah, kalau kelemahan itu tugas Bapak untuk memberikan suatu solusi, cari bersama-sama berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, dengan guru dan guru-guru yang lain tadi kan berkolaborasi bagaimana cara menghilangkan kelemahan-kelemahan tersebut. Jadi di sini Bapak sudah materi apa ini cuma berkelompok. Baik Bapak, terima kasih, saya rasa demikian. Selanjutnya Pak, sama-sama selanjutnya Pak Saiful. Saya juga tadi melihat dari saya juga berpendapat dengan kami yang di depan ini. Kadang-kadang kepala sekolah hari ini mau berbiji, ambil buku, ambil bahan langsung masuk kelas. Ini jadi satu persoalan. Karena guru yang kita berbicara apapun kita, kalau yang di dapat data kita lebih besar ini, kita juga seperti ini. Begitu kita ambil, kita akan jawab kapan waktunya, apa bahannya sudah siap. Kadang-kadang anak kelas sekolah begitu hari ini enak badan, enak makan di rumah, maka itu seperti ini. Ini jadi satu masalah. Kadang-kadang yang mau seperti ada yang kadang-kadang memang terima, kadang-kadang ada yang jawab, kadang-kadang ada yang melawan. Kenapa? Kesiapan mentalnya, kesiapan bahannya, walaupun hari-hari yang dilalui guru itu memang kadang-kadang PBM-nya bagus. Kalau memang di hari itu juga ini jadi satu kendala. Mudah-mudahan ke depan kita sebagai kepala sekolah adanya tanya jawab dulu, kita panggil. Kaji apa yang sebelumnya seperti apa, jadi langsung. Nah, kemudian pun yang terjadi sedikit Pak ya, yang terjadi di lapangan itu kadang pun setelah diatur sama kepala sekolah jadwalnya seperti disampaikan sama guru, tapi nggak terlaksana juga. Jadi sehingga kapan ada waktu kelas ya udah masuk terus, padahal pada itu guru memang sudah nggak siap ya. Dan tadi boleh Pak ya, yang saja tadi kan sempat menyimpulkan. Silakan. Ya. Tadi kegiatan supervisi yang dipamerkan sama teman-teman UID ini sudah cocok lah sebagai kepala sekolah yang menjalankan peran sebagai supervisor. Cuma tadi yang terlihat, yang teramati oleh saya, cara supervisor itu boleh memberikan rekomendasi, jadi boleh memberikan umpan balik. Cuma kita jangan lupa bahwa supervisi itu identik dengan kolaborasi. Jadi ketika kita mau kasih rekom, mau kasih umpan balik, kita diskusi dulu sama orang yang kita supervisi. Nah, bagaimana kalau misalnya ini? Karena kan nanti kan punya alasan, kalau yang itu nggak bisa diterapkan. Jadi jangan kita memberikan supervisor itu mengambil keputusan sendiri. Oh ini harus diterapkan, ini belum tentu bisa diterapkan di satuan pendidikan tersebut. Jadi alangkah baiknya berdiskusi, berkolaborasi, karena dia supervisi itu sifatnya demokratis, jadi terbuka. Itu aja. Terima kasih. Jadi membutuhkan sertifikasi yang honor tidak. Yaitu yang menjawab hati kepala sekolah masing-masing. Adakah mereka melakukan supervisi? Karena ini monef kami Pak, jadi kami melakukan monef langsung ke lapangan. Baik, terima kasih Bu Jalila. Ternyata kita yang pertama pada hari ini sudah
sudah di pukul 10 lewat. Pasti sudah menentukan jadwal. Tadi kita langsung terjun ke posisinya. Baik, luar biasa Bapak Ibu tadi sudah melakukan kegiatan belajar mengajarnya. Kemudian sebelum kita berbincang atau analisis terlebih dahulu, apa yang Ibu rasakan sewaktu Ibu melaksanakan kegiatan Ibu kegiatan? Terus apa lagi? Puas ya. Boleh nggak tahu apa kelebihan dan kekurangan yang Ibu rasakan sewaktu Ibu tadi menyajikan kegiatan pembelajaran? Pembelajarannya terlihat bermakna sekali dan siswa sangat antusias. Kelebihannya siswa sangat antusias sekali ya, terlibat dalam pembelajaran dan kegiatan pembelajaran bermakna. Gurunya mampu memanage kelas yang demikian, tidak hanya mampu mendesain, juga mampu menguasai materi dan metode pembelajaran yang sangat menarik. Kekurangannya, yang itu merasa sudah mantap ya kalau kita juara 1 sepertinya tadi ya. Oke, overall saya kasih applause luar biasa. Dari segi menyajikan, dari segi interaksi dengan siswanya, dengan KSE atau SPP-nya, dengan medianya yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sangat inovatif. Baik, di situ mungkin Ibu sudah menyampaikan di kegiatan awalnya yang dengan kalimat tematik yang memang luar biasa kepada siswa, menyiapkan psikisnya, membaca doa. Mungkin ada yang tertinggal tadi, Ibu lupa mungkin yang melakukan presensinya. Mungkin atau Ibu udah lihat di dinding kelasnya ada absen di situ, bisa jadi saya bisa mungkin kurang memahami. Kemudian mungkin bagusnya ya Bu, di situ kita kasih motivasi mengenai bagaimana kita meningkatkan rasa nasionalisme siswa sebelum kegiatan awalnya baik kita menyanyikan lagu budget dulu, itu bisa Ibu tambahkan atau bisa disebutnya dengan simpang daerah. Kemudian saya juga tadi tidak melihat perayaan yang persepsinya bisa di kalimat romantik itu kita menggunakan kalimat romantik yang berkaitan dengan materi pelajaran dengan hal di lingkungan sekitar siswa, bisa juga siswa lebih cepat menangkapnya karena mereka kan dengan hal-hal yang sebenarnya kan lebih terbiasa. Jadi itu tapi itu bagus semua. Saya suka tadi dengan dengan memberi pertanyaan kepada siswa tentang kegiatan awal, apa yang sudah dilakukan kegiatan baik hari ini luar biasa. Di kegiatan ini juga sudah bagus Bu, dan dari situ Ibu lupa menulis juga belajar. Saya rasa itu harus di setiap saya di media di papan tulis itu menggunakan fokus. Itu juga tidak ada yang ada tadinya ya. Tujuannya itu. Visi bagaimana perasaan ibu-ibu sekalian? Sangat senang dan saya sangat puas dan sangat senang dengan presentasi saya pada hari ini. Jadi di pelaksanaan menurut ibu sudah sesuaikah dari instrumen yang sudah saya bagikan? Alhamdulillah sudah sesuai, cuma ada sedikit kekurangan saya Pak. Mungkin di saat saya menyampaikan yaitu kesimpulan ini mungkin saya lupa tadi Pak karena terburu-buru saking ada groginya karena sama Bapak. Saya grogi menyimpulkan sama anak-anak kita kesimpulan pada pelajaran hari ini Pak. Evaluasi tidak menyampaikan masalah Mungkin itu hanya sedikit. Kalau menurut ibu kelebihannya apa yang sudah ditampilkan? kalau menurut saya
lebih interaktif, lebih aktif, lebih dapat materi yang saya berikan. Jadi ada interaksi dua arah antara guru dengan siswanya. Mungkin coba dilihat itu video yang sudah direkam. Kira-kira apa perbaikan Ibu ke depan untuk materi selanjutnya? Kalau menurut saya akan membuat satu FPP lagi, tidak akan mengajar sendiri dan meminta kawan saya nanti untuk melihat pembelajaran saya ataupun hasil saya mengajar, baru nanti jika mereka mengatakan ataupun masa mengatakan itu sudah bisa, nanti saya akan melanjutkan dengan Bapak. Nanti untuk terakhir sebelum saya beri penguatan, kira-kira tindak lanjut untuk menggali potensi siswa itu apa yang akan Ibu lakukan untuk ke depannya? Mungkin dengan belajar di luar kelas juga mungkin lebih aktif. Jadi kalau tadi kan lebih multimedia gitu kan. Jadi di luar kelas dengan video, tapi ada suatu waktu yang bisa memberikan bisa saya luar kelas. Jadi tahun apa? Ada buah-buah dan seksual mencari daun-daun untuk pembagian ya. Jadi mereka mencari daun-daun di luar. Dah, oke. Kenapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya sudah melihat ya secara langsung bapak-bapak mengajar di kelas hari ini seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Setelah kita melakukan observasi dan juga menyusun jadwal, hari ini kita melaksanakan supervisi. Jadi saya sudah melihat tadi bapak mengajar luar biasa ya, memang betul-betul dengan mempersiapkannya dengan baik, mulai dari bahan pembelajaran, materinya, kemudian sampai kepada penyampaian pengelolaan kelas dan lain sebagainya. Namun sebelum jauh saya sampaikan penguatan-penguatan yang lain, saya mau tanya dulu, bagaimana perasaan Bapak setelah tadi mengajar disaksikan oleh saya yang notabene adalah kepala sekolah di sini. Bagaimana Pak? Apa yang Bapak rasakan? Alhamdulillah, setelah saya tadi menyampaikan aktivitas siswa dan menurut keterangan saya sendiri, anak-anak antusias dalam materi yang saya sampaikan dan mereka dengan alat peraga yang saya tampilkan kepada mereka, dan juga saya sendiri Ibu dengan apa yang akan dipercayakan ke saya, karena saya tersenyum. Alhamdulillah Pak. Jadi dari yang sudah Bapak persiapkan, yang sudah Bapak lakukan pembelajaran hari ini, kira-kira ada kendala nggak Pak? Kendalanya mungkin di lumayan kurang di bagian medianya. Tapi di depannya lagi akan saya siapkan lebih unik lagi, lebih dari saya lagi kepada siswa. Dan bahan materialnya pun akan lebih dalam. Enggak, karena saya lihat tadi Bapak mengajarnya sudah bagus ya, persiapannya sudah bagus. Apa mungkin karena nervous atau apa? Tadi di kegiatan awalnya saya lihat Bapak mungkin terlupa ya absen siswa tadi. Jadi mungkin langsung dengan ayo kita mulai pembelajaran gitu ya, langsung dengan siapa yang memimpin doa. Jadi absensi di awal kehadiran itu saya lihat mungkin tidak ada ya, mungkin terlupa Pak ya. Ini mohon ke depan untuk ditingkatkan ya di akademi lagi. Kemudian ya untuk yang kegiatan pembelajaran di inti saya lihat juga sudah bagus ya, dengan menyiapkan media yang sangat luar biasa. Kemudian tadi ada saya lihat di pembagian kelompok. Jadi pembagian kelompok pada saat pembelajaran tadi dengan tiba-tiba Bapak ini saya anggap ini kelompok 1 ya, saya anggap ini kelompok 2 ya, kelompok 3 ya. Mungkin Pak ada baiknya ya untuk ke depan itu pembagian kelompok itu dilakukan di awal gitu. Ini nanti kita akan belajar menggunakan kelompok. Jadi ini kelompok 1 ini ya. Mungkin itu Pak masukannya sedikit Pak ya. Untuk penyempurnaan ke depan. Kemudian untuk penggunaan media juga sudah bagus. Kemudian isi pembelajarannya juga sangat aktif ya. Saya lihat tadi siswanya berpartisipasi aktif dan pembelajarannya juga menyenangkan. Ice breaking-nya oke, kemudian penyampaiannya juga sudah oke banget. Anak-anak sangat antusias sekali. Kemudian pada saat materi pembelajaran kan ada penyampaian
kesimpulan tadi yang mungkin kegiatan inti dan bentuknya ya. Setelah kita bicara bentuknya itu saya lihat mungkin penyampaian untuk motivasi ya ataupun menarik kesimpulan dari yang sudah dipelajari hari ini itu saya belum terlihat ya. Apa mungkin karena sudah duluan grogi atau gimana ini? Ini saya harap ke depan bisa untuk lebih ditingkatkan lagi Pak dari kelompok itu yang saya lihat tadi. Tapi secara keseluruhan hari ini Bapak sudah luar biasa, tinggal penyempurnaan sedikit untuk perbaikan ke depan ya, sama-sama kita pantau kembali. Tapi saya hari ini apresiasi luar biasa. Bapak menyiapkan segala sesuatunya, saya yakin Bapak nggak tidur semalam. Iya. Iya. Ini Pak, satu kuncinya saya sampaikan kepada Bapak bahwa kalau mau kepala sekolah kami mau supervisi, jangan takut seperti biasa Pak. Seperti biasa Bapak yang mengajar, insya Allah lancar semuanya bisa teratasi. Oke, demikian Pak, mudah-mudahan ke depan kita semua sekolah kita menjadi lebih baik dengan guru-guru yang berkompeten seperti Bapak ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok tingkat. Ada lagi tambahan Bapak-Ibu sekalian ya, poinnya makin kelompok ke depan ada lagi tambahan. Yang kita kesepakati 2 hari yang lalu bahwa hari ini Bapak Ibu supervisi siapa yang masuk. Tapi dari cara Ibu mengajar tadi luar biasa. Menurut saya bangga. Jadi di sini setelah Ibu mengajar tadi, bagaimana perasaan Ibu mengajar tadi? Luar biasa sekali karena anak-anak juga jadi sangat aktif dan mereka saya buat dengan permainan-permainan, jadi mereka sangat senang, antusias. Kira-kira apa kendala atau hambatan yang Ibu hadapi di saat mengajar tadi? Saya rasa saya tidak ada kendala, karena sama anak-anak juga sangat dekat, mereka sangat aktif. Mungkin ada yang satu dua agak malu, tapi bisa diantisipasi dengan kawan-kawan yang lain yang semua pada bertanya, pada menunjukkan dirinya. Luar biasa. Kalau saat mengajar itu nggak ada kendala, kendalanya cuma waktu mempersiapkan kegiatan pelajaran sendiri. Itu kalau seandainya waktu saya itu siapa aja mungkin. Kalau seandainya kita dinilai, mungkin ya kita grogi memang. Bukan ibu saya sendiri gitu. Kadang-kadang saya juga waktu mau diskusi sama pengawas mungkin saya agak grogi merasakan juga seperti itu. Jadi selanjutnya kalau kita lihat tadi anak-anak sangat aktif. Untuk lebih mengaktifkannya, bagaimana tingkat Ibu rasa tadi tingkat keaktifan siswa itu bagaimana? Kalau saya rasakan luar biasa aktif mereka karena ada tadi yang mereka mau ke depan, terus kita ada pemberian kelompok juga, dan mereka saat memilih daun itu mereka milih sendiri dan apa, terus ada permainan tadi juga dia mau memilih sesuai dengan keinginan dia dan kelompoknya. Karena pada saat saya mau ngasih itu mereka tahu menjawabnya. Jadi di situ ada kinestetiknya juga terjadi, audio visualnya juga berjalan. Jadi sesuai dengan bakat minatnya. Kalau seandainya Bapak gimana? Kira-kira ada misalnya kekurangan yang Bapak rasakan, bukan kekurangan yang ingin Bapak tingkatkan sama anak-anak? Tentang ini keaktifan anak sangat bagus ya kan, mereka antusias sekali, mereka semangat untuk mengikuti pembelajaran karena Pak media yang disediakan itu bagus, jadi anak itu semangat bahkan tidak bosan pelajaran yang mereka selanjutnya. Jadi anak-anak kalau di sini aktif, Pak gimana? Saya sama juga ya. Dari sekian apa mungkin kalau seandainya kita berarti nggak usah kita kenal ya, anak-anak ini udah aktif dan Ibu udah juga aktif mengajar, jadi nggak perlu kita mencari solusi bagaimana cara, atau ada tambahan apa kira-kira yang akan Ibu tambahkan setelah Ibu sangat bagus, sangat luar biasa Ibu mengajar.
aktif, energik lagi. Terima kasih Bu. Kedepannya saya rencanakan, tadi memang anak-anak tidak sempat untuk berbicara presentasi ya istilahnya, supaya dia ada kemandiriannya, sudah dia timbul gaya kepemimpinan. Jadi kedepannya mungkin saya lihat mereka tampil dalam kelompok satu orang untuk presentasi seperti itu rencananya. Begitu Pak ya? Berarti kan kalau seandainya kita lihat kan sangat aktif, kreatif, dan sehingga anak-anak jadi termotivasi dan aktif. Jadi tolong Bapak Ibu pertahankan, dan mungkin Ibu lebih tingkatkan lagi. Karena kalau seandainya kita lihat dari pembelajarannya, dari materi yang Ibu sampaikan, media pembelajarannya, proses dan hasil belajarnya sudah lengkap. Hanya sekian pemaparan dari saya, dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BPS leader sekaligus BPS supervisor ya saat ini. Yang ingin saya sampaikan, alhamdulillah rekomendasi atau umpan balik yang disampaikan sama Bapak dosen kita tadi sama teman-teman ternyata betul-betul dimanfaatkan oleh supervisor pada presentasi kelompok yang kedua. Nah, jadi di situ yang pada intinya semua kelompok sudah melakukan supervisi dengan bagus, walaupun tekniknya berbeda-beda. Nah, di mana tadi di situ supervisor betul-betul bisa mengesankan bahwa saat supervisi ke gurunya betul-betul sudah dilalui 2 tahapan sebelumnya. Udah melewati pra, kemudian udah melewati observasi, sehingga paskanya betul-betul tepat ketika mengajukan pertanyaan. Nah, seperti saya sampaikan tadi, saya tertarik dengan 2 pertanyaan tadi. Pertama, apa perasaannya setelah mengungkapkan perasaan, kan berlanjut tadi. Jadi hampir semua supervisor berlanjut apa yang membuat Ibu atau Bapak puas dalam menyajikan materi tadi, dan apa yang membuat Bapak Ibu tidak puas. Nah, 2 pertanyaan itu ternyata terungkap. Jadi terungkap semua apa kekurangan yang dimilikinya, kelebihan yang dimilikinya, sekaligus guru-guru itu dapat menemukan solusinya. Jadi itu yang menarik saat presentasi kelompok yang kedua ini. Saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih. Udah Lela, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti tadi, saya melihat bahwa presentasi yang kedua ini lebih bagus dari yang tadi. Yang pertama di sini saya melihat kepala sekolahnya itu, kepribadiannya sudah sangat bagus. Kalau misalnya kepala sekolah seperti Bapak dan Ibu, mungkin guru-gurunya nggak takut lagi Ibu, nggak stres. Karena gini, kepala sekolah kan punya kompetensi kepribadian. Kalau misalnya sosial kepribadian, pada saat supervisi itu, siapa saja pasti akan deg-degan, akan takut. Apalagi kalau kita lagi mengajar, kita ada orang yang memantau di belakang, itu akan takut. Nah, pada saat kita memanggil guru, itu kan nggak semua, pasti per orang katanya. Nah, pada saat dipanggil kepala sekolah, kita takut, pasti takut. Tapi kalau kepala sekolahnya ramah, udah senyum, kepribadiannya bagus, berkomunikasinya bagus, tentu guru juga akan takut. Dia bisa mengungkapkan apa saja. Seperti tadi kan sudah jelas ada. Itu kenapa? Karena gurunya dia mengungkapkan kelemahannya, dia nggak takut kelemahannya, kelebihannya nggak takut lagi. Karena kepala sekolahnya ramah. Baik, apalagi disediakan minum, kue habis gitu kan lebih suasananya lebih nyaman kan. Inovasi baru seperti misalnya Pak J tadi menawarkan nanti jadi YouTuber gitu, maksudnya inovasi itu ya. Kemudian Lili, apa yang kamu butuhkan kan gitu, yang menawarkan apa saya kamu butuhkan, bilang kita kan berani bilang, oh saya butuh fokus, untuk kedepannya saya butuh ini, saya butuh itu, kan berani. Karena kepala sekolah dengan guru itu harus saling bekerja sama, harus berkolaborasi, tidak terpisah. Jadi kalau misalnya kepala sekolahnya mukanya merengut, kadang-kadang kita mau aja segan, kan takut. Jadi kan kalau kita mau bilang apa-apa kan takut. Jadi untuk kedepannya mudah-mudahan di lapangan nanti bapak-bapak dan ibu-ibu, saya rasa semua sudah punya kepribadian dan sosial, sehingga gurunya nggak takut lagi kalau mau diskusi. Itu saja yang saya lihat hari ini. Mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supervisi kan jangan langsung dulu sini. Gitu kan? Ya baik, itu ada aku Rosmanida, semoga sehat selalu. Jadi maksudnya seperti ini,
gini, kita kan supervisi guru kan duduk kita di belakang tanpa mengomentari di depan ada sesuatu, kita tidak berbicara. Sekolah-sekolah itu duduk aja, duduk manis saja, kita mencatat apa kelebihan, itu untuk kita aja. Nanti seperti Ibu sudah bilang, kita kasih pernyataan dan pertanyaan yang membuat dia sadar apa kelemahan dan kekuatan guru kita itu. Sehingga kayak coaching, Bu Resmaninda kan guru penggerak sama-sama seangkatan kita. Praktek coaching itu kita nggak memberikan solusi, tapi guru menemukan, menggali, memberikan pernyataan sehingga guru menemukan solusinya sendiri. Ya, itu sudah siapa kami setelah ini Bu, yang saya lakukan di lapangan. Itu saya dari coaching sama Pak I nggak ada temuan di lapangan. Udah di coaching, udah di masih libet, misalnya masih nggak kampan. Saya turun tangan, datang ke sekolah, cari ruangan khusus, itu. Face to face. Jadi nggak ada yang dengan lain. Kita berbicara dengan nada lembut dan dengan nada yang mengajak berteman. Cara kita lah, Bu, manis-manis saja. Jangan cari kesalahan. Intinya kita tidak menekan. Sudah jatuh, kita tanggal lagi dan hati dia bisa saja dibocorkan baru berpikir. Tapi kalau soal bagian insya saya ngerti karena ya itu saja kita bergerak kan. Ini saya yang jadi pertanyaan ini waktunya kapan gitu. Kalau kan tadi kita fungsi di dalam kelas. Nah, guru kan sudah adanya, kita sudah tulis, sudah ada ini catatannya sudah ada. Kapan kalau kalian praktek tadi kan 5 menit kita gunakan waktu. Sedangkan kegiatan kita dengan anak, saya jujur saya 1 menit saja sangat berharga untuk mengenalkan anak-anak. Saya jam istirahatnya nggak pernah turun, nggak pernah keluar kelas, walaupun jam istirahat. Karena setengah detik kita keluar dan terus-terusan. Jadi begini